Jangan Tuan ancam saya sudah bosan dengan ancaman. Yang berkuasa adalah Tuan. Digantung saya tinggi, dibuang saya jatuh. Leher saya genting, padang Tuan tajam. Namun akan berhenti saya mengajarkan agama tidak bisa. Saya akan berhenti hanyalah bila berhenti nafas saya dan tubuh saya. Itu yang diucapkan oleh Syekh Karim Amrullah ketika diancam oleh pemerintah Hindia Belanda. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafat Mulifa di Mulifa Channel. Kita akan berbicara tentang sejarah Syekh Abdul Karim Amrullah atau yang kita sebut sebagai ayah Buya Hamka. Jadi Syekh Abdul Karim Amrullah salah satu ulama besar Minangkabau yang dikenal sebagai pendidik, orator, dan penulis. Selain sebagai pendidik, akrab dengan sapaan Haji Rasul, ayah kandung Buya Hamka juga dipanggil Inyak Dokter atau Inyak Dotor. Nah, julukan terakhir karena gelar doktor honoris causa yang ia peroleh dari Mesir. Untuk gelar honoris causa ini, beliau dan anaknya Buya Hamka sama-sama mendapatkan gelar yang sama. Jadi itu dua-duanya dari Minangkabau. Jadi kita akan bercerita tentang biografi dari Haji Rasul. Nah, biografi ini ditulis lengkap oleh Buya Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka dalam buku Ayahku pada tahun 1982. Syekh Abdul Karim lahir di pinggir Danau Meninjau, tepatnya di Jorong Batuang Panjang, Nagari Sungai Batang, daerah Agam, pada hari Minggu atau Ahad 17 Safar 1296 Hijriah, bertepatan dengan 10 Februari tahun 1879 Masehi. Diberi nama oleh ayahnya Muhammad Rasul. Itu yang kita baca dari tulisan Hamka. Jadi Muhammad Rasul adalah keturunan ulama dari garis ayah. Ayahandanya Syekh Muhammad Amrullah kelahiran 6 Rajab 1256 Hijriah, adalah ulama besar pada zamannya. Jadi dia sama-sama sempat belajar di Mekah dengan Syekh Khatib Al-Minangkabawi yang kelak menjadi guru dari Muhammad Rasul, anak dari Syekh Amrullah. Jadi di usia 7 tahun Muhammad Rasul kecil sudah mulai belajar salat dan puasa. Usia 10 tahun ia mulai belajar Al-Quran pada tuanku Haji Hud dan tuanku Fakih Samun di Tarusan, pesisir selatan. Setelah tamat, ia kembali ke Sungai Batang dan belajar menulis Arab kepada Adam, anak tuanku Said. Jadi di usia 13 tahun ia mulai belajar Nahu dan Saraf pada ayahnya sendiri. Dilanjutkan ke Sungai Rotan, daerah Pariaman, kepada tuanku Sultan Muhammad Yusuf. Setelah itu Syekh Amrullah memutuskan Rasul harus melanjutkan pelajaran ke Mekah. Mereka berangkat pada tahun 1312 Hijriah atau 1894 Masehi untuk naik haji. Jadi selanjutnya Haji Rasul menuntut ilmu di Mekah selama 7 tahun kepada imam besar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi pada 1319 Hijriah atau 1901 Masehi, Haji Rasul pulang ke kampung halaman bersama beberapa teman ulama yang lain. Pulang di usia 23 tahun ini, ia mulai mengkritik tarikat dan beberapa praktek agama yang dinilainya bid'ah. Ya, padahal Syekh Amrullah sendiri adalah Syekh tarikat Naksabandiyah. Haji Rasul kemudian diangkat jadi tuanku Syekh Nan Mudo, dipersiapkan menggantikan ayahnya dan kemudian menikah dengan Raihanah binti Haji Zakaria. Ketika punya satu anak, ia diminta sang ayah kembali ke Mekah mengantarkan 3 adiknya untuk menempuh pendidikan di sana. Ia juga membawa istrinya. Sampai di Mekah, Syekh Ahmad Khatib meminta ia tak usah lagi mengaji padanya. Nah, karena Haji Rasul dianggap sudah cukup mempunyai ilmu, ia kemudian mengajar di rumah dan hanya datang untuk menanyakan hal-hal yang sulit saja. Jadi beberapa tokoh yang sempat belajar pada Haji Rasul sebelum kemudian melanjutkan kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yaitu ada Syekh Ibrahim Musa Prabe dan Syekh Muhammad Zain Simabur. Jadi pada 1324 Hijriah atau 1906 Masehi, Haji Rasul berturut-turut berduka karena istri dan anaknya meninggal dunia. Atas permintaan ayahnya, ia kemudian pulang ke kampung halaman. Ia kemudian diminta menikahi adik almarhum istrinya yang bernama Syafi'ah, yang kemudian melahirkan Abdul Malik yang kemudian dikenal dengan panggilan Buya Hamka. Nah, jadi Buya Hamka adalah anak dari istri kedua. Syekh Amrullah kemudian wafat pada 1907. Jadi Syekh Amrullah adalah kakek dari Buya Hamka. Nah, Syekh Abdul Karim Amrullah kemudian mulai membuka pengajian di Sungai Batang. Salah satu yang datang di awal adalah Daud Rasidi yang kelak jadi ulama besar dan dikenal sebagai Syekh Daud Rasidi. Ia datang berguru ke Sungai Batang sebelum berangkat berguru ke Mekah. Nah, makin lama makin banyak murid yang datang ke Sungai Batang.
Pada 1 April tahun 1911 bersama Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Muhammad Taib Umar dan Syekh Abdullah Ahmad, Injak Rasul ikut menerbitkan majalah Al-Munir di Padang. Syekh Abdul Karim Amrullah kemudian pindah ke Padang, banyak menulis untuk media pembaruan gerakan Islam itu. Nah, majalah ini menyebar di seluruh Sumatera, Semenanjung Malaka, dan Pulau Jawa. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu pelanggan dari surat kabar tersebut. Setelah menetap di Padang, Injak Rasul kemudian juga sering diundang ke Bukit Tinggi dan Padang Panjang untuk memberi pengajian. Setiap pengajiannya dihadiri oleh banyak orang. Ia akhirnya menetap di Padang Panjang dan rutin mengajar di Surau Jembatan Besi. Jadi menurut Buya Hamka, ayahandanya yaitu Syekh Abdul Karim Amrullah ahli dalam mendidik, bertablik, dan menulis. 3 hal sangat dipersungguhnya: mengajar muridnya dalam pengetahuan agama, cara berdalam-dalam memberi nasihat kepada orang banyak dengan cara mengaji tablik dan mengarang. Jadi dalam 3 hal itu nampak keahliannya. Itu tulisan dari Buya Hamka. Nah, pada tahun 1917 Syekh Abdul Karim Amrullah melawat ke Pulau Jawa. Ia bertemu dan berdiskusi antara lain dengan aktivis pergerakan kemerdekaan yaitu Abdul Muiz, Hos Cokro Aminoto, dan pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya pada tahun 1918 murid-murid Injak Rasul mendirikan perkumpulan bernama Sumatera Tawalib. Gerakan ini kemudian diikuti oleh murid-murid Syekh Parabe di Bukit Tinggi, lalu di Sungayang, dan di berbagai tempat di ranah Minang. Jadi masing-masing perkumpulan juga menerbitkan majalah dan bersatu menjadi Sumatera Tawalib. Perkembangan kemudian hari, pelajaran di Surau Jembatan Besi diubah ke sistem kelas dan dibakukan jadi kurikulum Sumatera Tawalib. Kurikulum ini kemudian diadopsi di berbagai pelosok ranah Minang dan juga beberapa tempat di Sumatera. Di Padang Panjang awalnya 3 kelas, kemudian berkembang menjadi 7 kelas. Injak Rasul mengajar di kelas 7. Jadi pada tahun 1920 para ulama kaum muda sepakat mendirikan Persatuan Guru-Guru Agama Islam yang disingkat dengan PGAI. Haji Abdullah Ahmad diangkat menjadi ketua. Sementara Injak Rasul dan Injak Jambe jadi penasehat di organisasi ini. Saat itu Sumatera Tawalib sebagai sekolah rendah sudah berdiri di berbagai pelosok. Namun belum ada ke sekolah guru agama Islam. Maka kemudian PGAI mendirikan Normal Islam. Nah, bersama Haji Abdullah Ahmad pada tahun 1926 Syekh Abdul Karim menghadiri Kongres Kifalah di Mesir sebagai utusan PGAI. Karena pidato singkat Syekh Abdul Karim dan pemikiran baru keduanya, jadi kedua ulama Minangkabau ini menjadi pusat perhatian peserta kongres. Yang sangat menjadi perhatian adalah ketika orang-orang ini melihat pakaian yang dikenakan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah, yaitu berjas, berdasi, dan saat ada yang menanyakan kenapa tidak menggunakan pakaian yang tidak biasa digunakan ulama, Haji Rasul menjawab, "Di negeri kami, ilmu itu bukan di sudut jubah atau surban, tapi di dada dan tahan uji." Nah, atas usul Said Abdul Aziz As-Salaki, seorang penasehat Islam Irak, dibentuk panitia untuk menyelidiki riwayat perjuangan kedua utusan PGAI itu dalam agama Islam di Sumatera. Jadi para syekh dari berbagai negara mengusulkan agar keduanya diberi gelar Doktor Honoris Causa. Guru besar Al-Azhar Syekh Husain Wali yang menjadi ketua kongres kemudian mengesahkan gelar tersebut. Sejak itulah Syekh Abdul Karim Amrullah dan Syekh Abdullah Ahmad mendapat gelar doktor di belakang namanya. Nah, setelah itu Dr. Abdul Karim Amrullah tetap melanjutkan peran ulamanya sebagai pendidik, bertablik, dan menulis pada tahun 1926. Syekh Abdul Karim berperan besar sekali saat ribuan ulama dan guru agama di ranah Minang menolak ordonansi guru yang akan ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena penolakan itu, ordonansi yang mengatur guru agama harus meminta izin kepada pemerintah batal diterapkan. Ordonansi sekolah liar pada tahun 1932 yang rencananya juga akan diberlakukan karena penolakan para ulama dan pendidik di bawah komite yang ia ketuai. Jadi Injak Rasul juga orang pertama yang menganjurkan pendirian Muhammadiyah di Sumatera Barat. Meski ia sendiri tak pernah jadi anggota Muhammadiyah, tetapi murid-muridnya membesarkan Muhammadiyah di Sumatera Barat. Jadi bersama sejumlah ulama murid-murid Syekh Ahmad Khatib, menurut Hamka, ayahandanya pada masa itu disebut termasuk ulama kaum muda, kelompok ulama yang bersemangat menyiarkan amalan Islam dengan sumber jelas kepada Al-Quran dan hadis. Kelompok ulama ini menentang tarekat dan sejumlah amalan yang dinilai bid'ah. Di dalam kelompok ini termasuk Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah, Syekh Dr. Abdullah Ahmad, Syekh Jamil Jambe, Syekh Taib Umar Sungayang, Syekh Daud Rasidi, Syekh Ibrahim Musa Parabe, Syekh Abbas Abdullah, dan Syekh Mustafa Padang Japang,
Beliau-beliau ini kemudian terlibat polemik dengan ulama-ulama yang membela tarekat dan disebut ulama kaum tua seperti Syekh Sa'ad Munka dan Syekh Khatib Ali. Hamka juga mencatat perbedaan pendapat Inyek Rasul dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyek Canduang, Syekh Muhammad Zain Simabur dan Syekh Jamil Jaho. Namun menurut Hamka perbedaan pendapat Inyek Rasul dengan Inyek Canduang tak sebeberapa. Mereka hanya berbeda pendapat antara lain soal tarikat dan ruqyat sebelum puasa. Beliau sepaham bahwa harta pusaka Minangkabau adalah harta musabalah, tetapi harta pencarian hendaklah dibagi menurut faraid hukum waris Islam, tulisnya. Begitupun dengan Inyek Jaho. Menurutnya banyak kesamaan pendapat dengan Inyek Rasul, hanya dalam hal-hal khilafiyah saja dan furu' kami berlainan pendapat, tetapi dalam pokok agama kami tidak pernah berselisih, ujar Inyek Jaho kepada Buya Hamka. Polemik yang semula panas tersebut akhirnya mereda saat menghadapi berbagai persoalan yang dihadapkan pada penjajahan Belanda pada tahun 1937. Saat bersama-sama berdakwah menggembleng umat, Inyek Rasul sering memberikan pengajian bersama Inyek Canduang maupun Inyek Jaho. Pertentangan kaum tua dan kaum muda habis sendirinya. Kaji ketek-ketek tidak dibuka lagi. Malahan kalau ada ulama-ulama muda yang membuka itu, beliau tegur dengan keras. Itu tulisan dari Buya Hamka. Namun dakwahnya Rasul yang tak basa-basi masih terus berpengaruh pada penolakan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat zaman itu. Selain terhadap beberapa ordonasi, juga terhadap berbagai kebijakan terkait adat dan pemerintahan. Jadi Syekh Abdul Karim Amrullah dinilai berbahaya, maka ancaman mulai dilakukan. Ia sempat dipanggil sampai 12 kali sejak kontroler di Maninjau, asisten residen di Bukit Tinggi dan residen di Padang. Jadi sejumlah murid ditangkap karena aktivitas politik. Istri, adik, dan anak kemenakannya dicari kesalahan dan diproses hukum. Semuanya dinilai bersumber dari ceramah dan pengajiannya. Bagi Syekh Karim Amrullah, ia hanya menyiarkan agama dan tidak mencampuri politik. Kepada kontrolir saat dipanggil, Inyek Rasul berkata, "Jangan Tuan ancam saya sudah bosan dengan ancaman. Yang berkuasa adalah Tuan. Digantung saya tinggi, dibuang saya jatuh. Leher saya genting, padang Tuan tajam. Namun akan berhenti saya mengajarkan agama tidak bisa. Saya akan berhenti hanyalah bila berhenti nafas saya dan tubuh saya." Itu yang diucapkan oleh Syekh Karim Amrullah ketika diancam oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, akhirnya pada tahun 1941, Syekh Abdul Karim Amrullah ditahan di Bukit Tinggi. Sejumlah aktivis gerakan kemerdekaan bersuara keras menentang penahanan tersebut. Namun ia tetap ditahan dan dibuang ke Sukabumi sampai Belanda kalah perang dari Jepang. Nah, di zaman Jepang, Inyek Rasul pindah ke Jakarta. Ia sempat didekati Jepang dan diminta untuk menjadi penasihat beberapa organisasi bentukan Jepang. Dalam sebuah kesempatan, Syekh Abdul Karim Amrullah diminta menghadiri pertemuan ulama di Bandung. Dalam acara tersebut, ia tak bersedia melakukan penghormatan kaisar ala Jepang. Jadi pada tahun 1944, Syekh Abdul Karim Amrullah mulai sakit-sakitan. Pada 2 Juni tahun 1945, bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir tahun 1364, maka kembalilah beliau ke alam baka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam usia 68 tahun menurut bilangan tahun Hijriah dan 67 tahun menurut hitungan miladiah, tulis Hamka. Selain meninggalkan banyak murid yang melanjutkan dakwahnya, Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah menulis 27 buku. Buku pertamanya adalah Amdatul Anam fi Ummil Kalam tahun 1908 dan yang terakhir Hanya Allah pada tahun 1943. Nah, beginilah cerita tentang Syekh Abdul Karim Amrullah atau yang biasa kita sebut dengan Haji Rasul, ayah dari Buya Hamka. Mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat buat semuanya, buat generasi muda yang akan menuntut agama dan bagaimana perjuangan-perjuangan orang-orang tua kita dulu dalam menuntut agama dan melawan penjajahan Belanda. Oke, dan Haji Rasul juga adalah orang yang benar-benar keras menentang Belanda. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.